Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan sunnahku maka ia mencintai aku. Siapa mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Mudah-mudahan kita digolongkan ahli jannah, amin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ribuan salawat kita perlu, ratusan salawat kita perlu, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita perlu. Kenapa? Karena kita butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Mukhlis Samidi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah selalu sadafiahkan badan, Allah selalu panjangkan umur, Allah memudahkan segala urusan. Dan di sini ada Ustaz Satria Jasmuni, mudah-mudahan dijaga dari segala macam kesusahan, dimudahkan urusan, disadafiahkan badan. Dan kepada asatidz dan imam manakib yang lain, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan, ditambahkan iman Islam ihsannya, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, disadafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah tamu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikatakan kita punya pedoman ini, Kiai Abah Junaid al-Baghdadi, yang sudah barang tentu yang akan menyambungkan kita kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga ila hadratillah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan segala urusan, Allah sadafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dia berdiri di ujung jalan, ia memandangi ke bawah, dilihat yang di bawahnya itu. Ia melihat apa di sana, pemandangan yang indah. Ia melihat sesuatu, ia melihat banyak rupa-rupa al-kamilah, kesempurnaan daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup ini ibarat seorang itu di ujung itu jalan, ia melihat sesuatu, ia menatap, ia merasakan, ia melihat sesuatu dengan mata, dengan pandangan bagaimana rupa yang dilihatnya itu, dan merasakan kehadiran selalu di hatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup bergantung bagaimana kita menggantungkan hati. Kita hidup bagaimana kita menegakkan tubuh ini, bagaimana kita memandang sesuatu dengan mata, mendengar sesuatu dengan telinga, merasakan itu dengan hati, kemana akan pergi, kemana akan berakhir. Dan dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, kenapa kita hidup? Karena untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ngerti agama, kalau kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ngerti kebaikan, kalau kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ngerti sesuatu yang kita ikuti, dia berjalan hingga ke ujung jalan itu, ia berdiri tegak di sana, ia melihat ke bawah, begitu indah pemandangan al-kamilah yang dikatakan ciptaan Allah. Ataukah itu surga? Wallahu a'lam. Dikatakan Allah yang maha tahu fikiran hati kita, kemana perasaan kita ini. Kita melihat sesuatu karena hati kita menginginkan mata itu ke tempat itu. Kita merasakan sesuatu karena Allah memberikan hati itu menggerakkan, Allah gerakkan hati itu kepada sesuatu itu. Dan di mana tempat, dimanapun kita berada, di saat itu dalam keadaan waktu siang ataupun malam, ataupun terang ataupun hujan,
Duduk di sini di majelis Pandan Cinta luar biasa. Kenapa dikatakan kita menyambung kepada Kiai Junaid? Kita menyambung kepada Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita menyambung kepada alimul ulama, salafun salihin, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia melihat ke belakang orang itu, ia merasakan sesuatu, ada yang mengganggu kepala pikirannya, sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ternyata yang dipikirkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Seorang yang beruntung itu, ia melihat sesuatu dengan mata batin yang kuat, dengan ainul basirah dikatakan, dengan ainul basirah dikatakan. Aswar, suatu gambar, ataukah itu tulisan itu indah atau ditulis atau diukir atau dilukis. Yang berbentuk kayu itu diukir, yang itu dengan kuas itu dilukis, dan dengan pena berkalam Hujjatul Islam Abu Hamid, yang salah satu murid sufi Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan apa beliau mendapatkan satu ucapan gelar ujubatul zaman hanya karena tinta, hanya karena lalat dibiarkan itu minum tinta. Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali dengan begitu itu akhlak yang diberikan Allah kepada alimul ulama, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ia melihat ke belakang, ternyata ia pun daripada Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Dan ketika Imam Abu Hasan Sadili, dengan dia dikatakan ini orang yang sangat kaya raya luar biasa, Abu Hasan Sadili, dan apa dengan ia kebahtera di tengah lautan. Ia melewati jalan itu bahar, itu lautan. Ia tertidur di lautan itu, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ia merasakan sesuatu, ataukah ini yang dikatakan satu pertanda atau apa? Terus ia gunakan itu tangan untuk menyentuh itu pena dan menulislah hijab bahar, yang dikatakan itu hijab lautan. Karena sebab apa? Abu Hasan Sadili bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat ke belakang Imam Sadili, ternyata ada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Begitu kita tunduk kepada sesuatu karena kita merasakan jalan ini lurus, dan di ujung jalan itu seorang kita lihat bercahaya terang, ataukah itu Kiai Junaid, ataukah di depannya lagi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kita akan malu sesaat nanti. Kita nggak akan pernah bisa menyesali apa yang kita lakukan di sini lagi. Tapi itulah ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang menata setiap langkah kaki kanan kita, kaki kiri kita. Ketika kita dimanapun tempat, di Masjid Khalwah, dikatakan Imam Muhammad Al-Ghazali, ia khalwah 5 tahun, 6 tahun masuk ke dalam gua, disuruh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga dikatakan beliau orang alim, bisa mengetahui isi seluk-beluk ilmu pengetahuan. Begitu seorang itu tidur, ia merasakan nikmatnya malam. Waja'alna laila libasa, Allah mengatakan ia begitu tidur merasakan kelezatan itu malam. Kenapa? Karena orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala aulia, walinya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita merasa tenang menyebut-nyebut namanya. Kita merasa hati kita tertata karena dirinya. Orang yang di hati kita mulia, Allah yang memuliakan, sehingga hati kita itu bergerak untuk mengatakan hadza fulan al-karim, orang ini yang mulia, yang Allah berikan sir daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang akan tertunduk. Kenapa? Bukan karena haibah, satu kekuatan kebiasaan seorang itu, bukan. Tapi karena Allah menginginkan, kepalamu tundukkanlah di hadapan seorang wali itu. Kenapa? Karena kau akan mendapatkan wajahmu akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar seseorang itu telinganya dijaga, telinganya dipelihara. Kenapa? Karena wudhu. Ketika mengambil air wudhu, ia khusyuk dalam mengerjakan sholat, terus meminta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ini tumakninah, ini inti ibadah. Ya, inti ibadah tumakninah, dengan kehusuan dalam meminta kepada Allah. Terus menangis, air mata itu dikeluarkan hingga terus bertetesan, berjatuhan. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesenangan. Kenapa? Karena Allah menyuruhkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Disuruh kita meminta kepada Allah, disuruh kita mengatakan itu darinya Allah, karena kita meminta.
Karena kita meminta kepada Allah. Gak boleh kita gak minta kepada Allah. Kita butuh. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita taat kepada Allah, untuk kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah itu mata, sebelah itu telinga, sebelah itu badan garib yang Allah buat untuk menjaga kita. 10 itu malaikat yang pagi, siang, sore, malam menjaga, mengatur. Andai kata sholat dikerjakan, andai kata tumaknina, maka akan selalu mengistighfar kepada kita itu karim yang mendampingi kita. Begitu kita mati, ketemu ajal. Begitu seorang itu, ia di ujung itu jalan, melihat ke bawah dia melihat, oh ini ciptaan Allah, ini yang Allah ciptakan, oh ini yang Allah bentuk dan rupakan. Dan Allah mengatakan di surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Begitu melihat Mekah al-Mukarramah, segala rupa, segala bentuk, jannah, surga, tujuh-tujuhnya surga, yang itu dan neraka, segala sesuatu. Begitu sebelahnya itu kita lihat Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan munawwar, yang terang, bercahaya. Dan kita melihat ke belakang, di belakang itu ada makam di Baghdad Sultanul Auliya Qutbi Rabbani Muhyiddin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Begitu kita melihat terus, kemana pandangan orang itu? Ia di ujung itu jalan, ia merasakan kehadiran Allah selalu. Ia mengerti bahwasanya Allah menjadikan segala sesuatu untuk difikirkan. Kenapa orang harus berakal sehat? Bukan untuk mendapatkan surga. Bukan orang untuk susah payah ia berkeringat melaksanakan sholat. Kadang sembahyang Jumat terang-terang panas ya, kepanasan segala macam. Bukan karena keringat, bukan untuk mengharapkan surga. Dan segala sesuatu Allah katakan dalam satu hadis qudsi, laulaka al-habib. Allah mengulang itu laulaka 3 kali. Lama khalaqtu aflak. Allah lah akan menjadikan seluruh alam dunia dan seisinya ini. Andai kata Nabi Muhammad SAW nggak Allah jadikan, Allah nggak akan jadikan itu langit. Allah katakan di Al-Quran, badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah jadikan itu langit dan bumi selama 6 hari. Allah terangkan itu di mana hari yang akhir, yang 7. Allah katakan yaumu ahad, yaumu atsnin, yaumu thulatsa, yaumu raba', hari Rabu, Khamis, Jumat, As-Sabt. Di mana itu hari yang ke-7? As-Sabt dikatakan As-Sabt, bukan. Allah menghendaki segala sesuatu, dan di antara itu segala sesuatu itu kebesaran Allah. Allah jadikan satu daripada asal muasal segala kebesaran Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya Rasul, di hadapan Nabi kesayangan Rasulullah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kenapa dikatakan seperti itu? Bid'atul Rasul. Syekh Abdul Qadir Jailani ini anak keturunan Nabi Muhammad. Jadi ia mempunyai zat, ia mempunyai ilmu, ia mempunyai sir yang dikatakan, beliau mengatakan ini enggak main-main. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan wali-wali semua itu di bawah telapak kakiku, dan Allah menyatu di hatiku. Ini yang dikatakan Sultan Aulia, raja walinya Allah, yang begitu dikatakan ia ngerti Allah. Ma'rifah, orang yang dikatakan Susaat dulu pernah Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih Malang Darul Hadis mengatakan, ana larif billah, aku yang mengerti Allah. Nah, begitu, itu orang-orang aulianya Allah yang ngerti hadis Rasul, hadis Nabi, yang ngerti kalam Al-Quran. Kenapa? Karena huruf-huruf itu hidayah Allah. Huruf-huruf itu kalamnya Allah. Nah, terkadang kita ngomong, kita butuh orang ngerti omongan kita. Tapi ketika Allah berbicara, Allah nggak butuh. Tapi Allah memaksakan harus. Andai kata kita menutup telinga, khatamallahu ala qulubihim, Allah akan kunci mati hati orang itu. Begitu sengsara, naudzubillah min dzalik. Keberuntungan kita merasakan selalu di hati kita. Seperti orang itu yang ia di ujung jalan itu melihat begitu indahnya pemandangan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Firdausul A'la, surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allah akan tempatkan kemuliaan diri seorang hamba itu yang ia mencintai Nabi. Yang dikatakan itu apa? Menghidupkan sunnah itu mencintai Nabi. Menghidupkan sunnah Rasulullah itu apa? Dengan kita memahami hadis Nabi Muhammad. Hadis itu ucapan Rasulullah, muamalah Rasulullah, bagaimana kita mengikuti Rasulullah, yang disebut itu dengan takrir. Kita mengambil mengikuti Rasul, muamalah yang dikerjakan Nabi Muhammad.
Nah, kalau kita mengerti yang dikerjakan Rasulullah, orang ini mulia, bayangkan. Kalau kita ngerti yang diucapkan Nabi, orang ini mulia, bayangkan. Oh, berarti kemuliaan dari mulut. Iya, karena hadis Rasul, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau cari yang depan kamu, tidak ada. Kenapa mulut itu, ucapan itu menunjukkan kita kemana tempat? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh orang huwa minal khasirin, itu orang yang merugi, yang ia jauh apa matanya, hatinya, telinganya, badannya dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahannya, dan dari terutama jalan as-sirah yang menunjukkan segala sesuatu petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.